Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 28 Februari 2026 dengan menggunakan data laporan keuangan Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 27 Februari 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena sangat mungkin terdapat kekeliruan dalam proses pengambilan data. Dan video ini dibuat atas permintaan dari subscriber kita yaitu @fahmirohman7049. Hari ini, kita akan membedah secara menyeluruh PT BISI International Tbk, kode saham BISI, menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, analisa fundamental berbasis value investing dan growth investing. Kedua, analisa teknikal untuk membaca momentum dan psikologi pasar. Karena dalam investasi yang rasional, kita tidak hanya melihat laporan keuangan dan tidak hanya melihat grafik harga, kita harus melihat keduanya secara utuh. Dari sisi fundamental, BISI menunjukkan neraca yang sangat kuat, hampir tanpa utang, dengan valuasi di bawah nilai buku. Namun di sisi lain, arus kas operasional masih negatif dan perputaran modal kerja menjadi perhatian utama. Dari sisi teknikal, harga masih berada dalam fase sideways panjang, belum ada konfirmasi uptrend besar, tetapi juga belum menunjukkan breakdown signifikan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah BISI sedang membentuk dasar untuk fase pertumbuhan berikutnya? Atau justru ini hanya saham defensif tanpa katalis kuat dalam waktu dekat? Mari kita rangkum semuanya secara objektif dan rasional. Memahami bisnis BISI. PT BISI International Tbk didirikan pada 22 Juni 1983. Awalnya bernama PT Bright Indonesia Seed Industry. BISI adalah perusahaan agribisnis yang fokus pada benih jagung hibrida, benih hortikultura, benih padi hibrida, pestisida, pupuk, perdagangan alat dan mesin pertanian. Ini bukan perusahaan musiman kecil, ini adalah salah satu pemain utama benih di Indonesia. Yang menarik, BISI memiliki integrasi vertikal. Artinya mereka tidak hanya menjual benih, tetapi juga menyediakan pestisida dan alat pertanian melalui anak usaha seperti PT Tanindo Intertrako, PT Multi Sarana Indotani, PT Bina Sarana Indotani, PT Bina Cipta Teknologi. Model seperti ini menciptakan ekosistem pertanian. Dari sisi ketahanan bisnis, sektor benih memiliki karakter permintaan relatif stabil, tidak terlalu siklikal ekstrim, namun margin bisa tertekan saat harga komoditas turun. Artinya ini bukan saham growth eksplosif, tapi juga bukan siklikal ekstrim seperti batubara. Struktur pemegang saham. Struktur kepemilikan cukup menarik, publik sekitar 35%, sisanya dimiliki oleh institusi dan entitas luar negeri seperti PT Agrindo Pratama, Field Investment Holdings, Vista Investment Holdings, Vista Investment Holdings, UBS AG, United Overseas Bank Nominees. Kehadiran institusi besar menunjukkan tata kelola relatif dipercaya, namun kepemilikan publik cukup besar sehingga likuiditas saham masih sehat. Valuasi. Apakah BISI murah? Sekarang kita masuk ke inti value investing. Market cap sekitar 2,6 triliun rupiah. Pendapatan TTM mencapai 1,4 triliun rupiah. Artinya price to sales hanya 0,10 kali. Ini sangat rendah. Secara teori, PS rasio rendah menunjukkan pasar tidak memberi premium pada revenue perusahaan. Kemudian, PBV sekitar 0,78 kali. Artinya harga saham diperdagangkan di bawah nilai buku. Ini poin penting bagi value investor. Namun kita harus hati-hati. PE ratio 18 kali. Ini bukan kategori murah ekstrim. Earnings yield hanya 5,4%. Artinya jika kita membeli bisnis ini, imbal hasil laba terhadap harga hanya 5% per tahun. Itu setara deposito tinggi, bukan diskon besar. Jadi dari sisi valuasi, murah di PBV, murah di PS, tapi tidak murah di PE. Ini menarik dan perlu dianalisa lebih dalam. Profitabilitas. Gross margin 44%. Untuk agribisnis ini sangat baik. Operating margin sekitar 13%, net margin 13%. Artinya bisnis ini masih mampu menghasilkan laba bersih yang cukup sehat. Revenue year on year tumbuh 49%, EPS year on year tumbuh 431%. Ini luar biasa. Namun kita harus bertanya, apakah pertumbuhan ini berkelanjutan atau hanya recovery setelah tahun sebelumnya lemah? Disinilah analisa menjadi penting. Efisiensi dan ROE. ROE hanya 4%, ROA 0,39%, ROIC 0,38%. Ini angka rendah,
Artinya perusahaan memiliki aset besar tapi belum mampu menghasilkan return tinggi dari modal tersebut. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di working capital. Titik kritis, cash flow dan inventory. Ini bagian paling penting. Cash from operations negatif 328 miliar, free cash flow negatif 362 miliar, days inventory mencapai 637 hari, cash conversion cycle mencapai 667 hari. Ini sangat panjang, artinya barang lama tersimpan di gudang, modal terhandam di persediaan. Inilah alasan kenapa ROE rendah dan arus kas negatif. Secara akuntansi untung, tapi kas belum masuk. Ini resiko utama. Neraca, super kuat. Namun ada kabar baik, total aset 3,6 triliun rupiah, total liabilitas hanya 273 miliar, utang hampir nol, cash 265 miliar, debt to equity hampir tidak ada, interest coverage 750 kali. Ini perusahaan nyaris tanpa beban bunga, artinya secara solvabilitas sangat aman. Inilah alasan saham ini jarang jatuh drastis. Dividen yield 3,1%. Payout rasio 69%, cukup royal. Namun dengan FCF negatif, kita harus waspada. Dividen idealnya dibayar dari arus kas, bukan dari saldo kas. Pergerakan harga, 1 tahun turun 17%, 3 tahun turun hampir 50%. Harga masih dalam tren sideways down jangka panjang. Belum ada momentum kuat masuk. Artinya pasar belum melihat katalis besar. Sintesis value plus growth. Mari kita rangkum semuanya secara objektif dan rasional. Apakah BISI saham value? Ya, dari sisi PBV dan PS. Apakah ini saham growth? Pertumbuhan revenue dan EPS sedang membaik. Apakah resisonya kecil? Dari sisi utang sangat kecil. Dari sisi arus kas perlu perhatian. Skenario ke depan. Jika inventory turun, jika CFO kembali positif, jika ROE naik di atas 10%, maka BISI bisa re-rating. Namun jika inventory terus membengkak, harga bisa stagnan lama. Kesimpulan analisa fundamental. BISI adalah saham defensif dengan neraca sangat kuat, valuasi wajar, pertumbuhan membaik, namun arus kas menjadi kunci. Ini bukan saham spekulatif, ini saham yang butuh kesabaran. Untuk investor defensif jangka panjang, ini bisa dipertimbangkan. Untuk trader momentum, belum ada sinyal kuat. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham BIS. Jika sebelumnya kita sudah membahas dari sisi fundamental, neraca yang sangat kuat, valuasi di bawah nilai buku, serta tantangan pada arus kas, maka sekarang kita akan melihat bagaimana pasar menilai semua itu melalui pergerakan harga. Karena pada akhirnya, harga adalah refleksi ekspektasi, dan teknikal membantu kita membaca psikologi pasar. Struktur tren jangka panjang. Jika kita melihat time frame weekly atau 3 tahun terakhir, struktur BIS masih dalam fase sideways down. Dalam 3 tahun terakhir, harga turun hampir 48%. Dalam 1 tahun terakhir, turun sekitar 17%. Ini menunjukkan bahwa saham ini belum berada dalam fase uptrend jangka panjang. Struktur yang terlihat adalah lower high masih terbentuk. Harga belum mampu menembus area resisten besar. Namun yang menarik, penurunan besar tampaknya sudah mulai melambat. Volatilitas mengecil, range pergerakan semakin sempit. Dan ini sering menjadi ciri fase konsolidasi panjang, bukan lagi fase distribusi agresif. Support dan resisten krusial. Sekarang, kita petakan area teknikal penting. Support mayor berada di sekitar 760. Itu adalah area 52-week low dan menjadi batas bawah struktur sideways. Selama harga tidak menembus 760, struktur besar masih bisa dianggap konsolidasi. Support minor berada di area 800 hingga 820. Ini area demand jangka pendek. Di sisi atas, resisten pertama berada di 950. Resisten psikologis penting berada di 1000. Dan resisten mayor ada di 1150 hingga 1190. Artinya, selama harga masih di bawah 1000, kita belum bisa mengatakan bahwa uptrend menengah telah dimulai. Break 1000 dengan volume besar akan menjadi sinyal perubahan struktur. Moving Average Analysis. Sekarang, kita lihat rata-rata pergerakan. MA20 mulai flatten, MA50 cenderung sideways, MA200 masih sedikit menurun, belum ada golden cross signifikan, belum ada sinyal bullish kuat, namun juga tidak ada tekanan jual besar. Biasanya saham defensif seperti BIS membutuhkan waktu panjang untuk membentuk base sebelum bergerak naik. Base building adalah fase akumulasi diam-diam.
Dan saat ini, struktur MA menunjukkan kemungkinan fase tersebut. RSI momentum netral. RSI kemungkinan berada di area 45-55. Artinya, tidak overbought, tidak oversold. Momentum netral. Ini cocok dengan kondisi sideways. Sinyal yang perlu kita tunggu adalah RSI menembus 60 disertai volume meningkat. Itu baru menandakan momentum bullish mulai terbentuk. Selama RSI masih di bawah 60, pergerakan cenderung terbatas. MACD belum ada akselerasi. MACD pada kondisi sideways biasanya bergerak di sekitar garis nol. Crossover sering terjadi, tetapi tidak sustain. Dan itu menandakan pasar belum memiliki arah dominan. Untuk konfirmasi bullish, kita butuh bullish crossover yang diikuti histogram positif konsisten. Tanpa itu, pergerakan hanya akan range. Volume, kunci validasi. Volume adalah konfirmasi. Dalam 3 tahun terakhir, besar kemungkinan distribusi terjadi di atas 1.100. Sekarang volume cenderung mengecil. Ini bukan distribusi agresif. Ini lebih ke fase menunggu. Jika suatu saat muncul, lonjakan volume saat break 1.000, itu indikasi akumulasi serius. Namun jika volume besar muncul saat breakdown 760, itu tanda distribusi lanjutan. Volume selalu menjadi validasi arah. Skenario teknikal berbasis probabilitas. Mari kita buat skenario objektif. Skenario 1, bullish reversal. Jika harga mampu break 1.000 dengan volume signifikan, target berikutnya berada di 1.150 hingga 1.190. Struktur akan berubah dari sideways menjadi uptrend menengah. Skenario 2, sideways berlanjut. Jika harga terus bergerak di antara 800 hingga 1.000, maka strategi terbaik adalah swing trading range. Buy dekat support, jual dekat resistan. Tetap disiplin. Skenario 3, breakdown. Jika harga menembus 760, maka struktur berubah menjadi downtrend lanjutan. Risk management wajib diutamakan. Hubungan teknikal dengan fundamental. Ini yang menarik. Secara fundamental, BIS memiliki struktur keuangan yang sangat sehat. Utang hampir tidak ada, namun arus kas masih negatif. Pasar tampaknya masih menunggu konfirmasi perbaikan cash flow. Karena itu, teknikal belum menunjukkan agresivitas beli. Biasanya, harga akan bergerak duluan 1 hingga 2 kuartal sebelum laporan membaik. Jadi perhatikan volume dan breakout. Itu bisa menjadi sinyal awal. Karakter pergerakan BIS. BIS bukan saham volatil tinggi, bukan saham spekulatif, bukan saham gorengan. Karakter pergerakannya lambat, cenderung stabil, dan membutuhkan waktu untuk membentuk tren. Saham seperti ini cocok untuk swing menengah, akumulasi bertahap, investor sabar, bukan untuk scalping agresif. Kesimpulan analisa teknikal. Secara teknikal, BIS saat ini berada dalam fase sideways accumulation. Belum bullish kuat, belum breakdown. Kunci utama ada di level 1.000 sebagai resisten psikologis dan 760 sebagai support mayor. Selama belum ada breakout signifikan, strategi terbaik adalah disiplin area dan manajemen risiko. Jangan terburu-buru menyimpulkan tren. Biarkan pasar memberikan konfirmasi. Karena dalam investasi, yang paling mahal bukan harga saham, melainkan kesalahan keputusan. Kesimpulan gabungan. Jika kita satukan seluruh analisa, kita mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Secara fundamental, BIS memiliki struktur keuangan yang sangat sehat. Total liabilitas sangat kecil dibandingkan aset. Utang hampir tidak ada. Risiko kebangkrutan sangat rendah. Valuasi berada di bawah nilai buku dan price to sell sangat rendah. Namun PE ratio tidak bisa dikatakan murah ekstrim. Margin usaha cukup baik, pertumbuhan revenue dan EPS membaik. Tetapi, efisiensi modal masih rendah, tercermin dari ROE yang hanya 4%. Titik kritisnya ada pada cash flow, arus kas operasional negatif, dan inventory sangat tinggi. Artinya, laba ada di laporan, tetapi kas belum sepenuhnya terrealisasi. Dari sisi teknikal, harga masih dalam struktur sideways panjang. Belum ada breakout di atas 1.000. Belum ada momentum besar yang mengindikasikan akumulasi agresif. Namun tekanan jual besar juga sudah berkurang. Jadi kesimpulan rasionalnya adalah, BIS adalah saham defensif dengan fundamental kuat, valuasi relatif wajar, risiko utang rendah, tetapi membutuhkan katalis nyata untuk bisa bergerak signifikan. Ini bukan saham spekulatif cepat naik. Ini saham yang membutuhkan kesabaran. Jika arus kas membaik dan inventory mulai turun, pasar bisa mulai melakukan re-rating.
dan biasanya teknikal akan memberi sinyal lebih dulu sebelum laporan keuangan terlihat sangat bagus. Pada akhirnya, investasi bukan soal mencari saham yang paling cepat naik. Investasi adalah memahami risiko, membaca probabilitas, dan menjaga disiplin. BIS hari ini menawarkan stabilitas neraca, valuasi yang tidak mahal, dan potensi perbaikan operasional. Namun pasar masih menunggu bukti. Jadi pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda tipe investor yang siap menunggu potensi perbaikan jangka menengah, atau Anda lebih memilih saham dengan momentum kuat saat ini? Tidak ada jawaban benar atau salah, yang ada hanyalah strategi yang sesuai dengan profil risiko Anda. Tetap rasional, tetap disiplin, kelola risiko sebelum mengejar profit. Karena di pasar saham, yang bertahan lama bukan yang paling agresif, tetapi yang paling konsisten. Terima kasih sudah menonton di channel Saham Cuan. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Dan seperti biasa, tetap cuan dengan strategi.